Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pancasila. Dalam hal ini kita bersyukur ya bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun dengan sistem daring, namun tetap harus semangat untuk melaksanakannya. Nah, materi kali ini yaitu berkaitan dengan uraian sila-sila Pancasila. Nah, silahkan disimak pembelajarannya. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung nilai kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya. Nah, yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi keimanan ya atau ketuhanan. Jadi manusia atau masyarakat ini harus bertuhan atau berkeimanan. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini maksudnya karena kita adalah manusia yang berketuhanan dan juga beriman, maka kita juga harus memiliki rasa kepedulian dan menyayangi terhadap sesama makhluk hidup yang memang ciptaan Tuhan ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya seperti pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan juga keyakinan. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap adil terhadap sesama manusia ya, seperti itu. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Dalam hal ini misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara ini dapat dihirup dengan nyaman. Jadi kita juga harus memperhatikan orang lain ya, dalam hal ini misalnya kita punya kepentingan atau kita melakukan tindakan membakar sampah yang lumayan banyak, kemudian kita tidak memperhatikan polusinya itu akan sampai ke masyarakat luas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ini terkandung nilai persatuan bangsa dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa ya, yang aspeknya itu sebagai berikut. Pertama, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi atau disebut dengan sikap patriotisme ya, membela dan menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan, suku bangsa, etnis dan kebudayaan bangsa. Ini maksudnya berbeda-beda namun satu jiwa. Yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau bersifat nasionalisme. Nah, penerapannya ini dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah. Ini misalnya kita dalam kehidupan patuh terhadap tata tertib atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun juga tetap memperhitungkan atau mendengarkan, mematuhi dari hukum atau peraturan yang ada di adat istiadat ya, atau norma yang ada di suatu daerah. Adat istiadat misalnya seperti kita dilarang menebang menebang suatu pohon yang dianggap di situ pohon ini kalau ditebang akan terjadi sesuatu. Nah, itu kan sisi positifnya berarti pohon itu akan menjadi lestari. Nah, itu bagus atau
inilah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini terkandung nilai yang pertama, kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat, ya. Yang kedua, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Jadi bisa diterima dengan rasio atau akal, ya. Kemudian, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, kemudian mungkin beda agama, beda suku, bahasa, namun tetap memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, ya, oleh mufakat. Jadi keputusannya itu diambil berdasarkan rembukan bersama atau musyawarah. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini maksudnya pemerintah memberikan tata tertib atau peraturan untuk pengelolaan lingkungan hidup sehingga bisa menumbuhkan masyarakat dan meningkatkan masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi seperti misalnya ada tata aturan berkaitan dengan dilarangnya penebangan pohon hutan sembarangan. Nah, itu kan akan menjadi penyebab terjadinya banjir. Nah, itu juga terkandung di dalam sila ini. Nah, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terkandung nilai keadilan sosial yang harus diperhatikan itu yang pertama, perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ya, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak milik orang lain. Nah, penerapannya dalam kehidupan ini ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan itu harus sama. Misalnya kita diberi hak dan wewenang untuk memilih salah satu dari anggota parlemen misalnya, ya, atau wakil rakyat, anggota-anggota DPR, MPR, kemudian atau bidang-bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Nah, yang kedua yaitu misalnya kita juga diberi hak dan wewenang untuk dipilih. Kita juga bisa mencalonkan diri sebagai misalnya yang terkecil urutannya itu seperti kepala desa, ya, atau ketua RT. Nah, itu kita juga mempunyai hak dan wewenang untuk dipilih. Nah, jadi itulah uraian sila-sila Pancasila. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih ganjal berkaitan dengan penjelasan saya, bisa diungkapkan pendapatnya maupun pertanyaannya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.